Maka kalau orang sudah ngerti tauhid, nggak ada camat, nggak ada kades, nggak ada presiden, nggak ada apa semua. Tadi semua. Tadi semua. Disinilah makanya permainan Tuhan dari awal. Yang sebenarnya manusia Islam Indonesia ini ketinggalan tadi semua. Pada saat jadi camat, saya jadi camat. Pada saat jadi kiai, saya jadi kiai. Pada saat inilah pada akhirnya Allah kisahkan tentang Barsiso. Siapapun kalian berilmu, tapi tidak menyadari ilmu itu milik Allah. Jangankan ilmu, kudrat, irodat, hayat, ilmu, sama, kalam, basor, semuanya milik Allah. Berarti kamu telah merampok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami din wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub ala lil qadri wal azimil jahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ad-duril azhar wal yaqutil ahmar wa nuril adhar wa syirillahil akbar. Allahumma ya Rabba Muhammadin wa ali Muhammadin salli ala Muhammadin wa zi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDH dimanapun berada. Pertama yang utama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Pagi hari ini kembali kita diizinkan live bersama Allah, ya. Hidup yang ada pada kita adalah hidupnya Allah. Maka berbahagialah hari ini yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, untuk bernafas. Sadarilah nafas masuk dan keluarmu, karena itu adalah merupakan betapa engkau dekatnya dengan Allah, ya. Betapa engkau nyata, tidak pernah berpisah, ya. Inilah pagi hari ini kita kembali diizinkan, ya, untuk bersama-sama pada gelombang frekuensinya, ya. Gelombang kudratnya, irodatnya, ilmunya, samanya, kalamnya, basornya. Dan marilah kita berjalan di muka bumi ini bertuhankan Allah yang sebenarnya Allah, bukan bertuhankan agama. Kalau kita masih membenci orang karena agama, karena berarti kita adalah mentuhankan agama. Kalau kita membenci orang karena orang tidak bisa baca Quran, berarti kita telah mentuhankan Al-Quran. Kalau kita adalah membenci orang karena perilaku perbuatannya, berarti kita adalah belum mentuhankan Tuhan, tapi adalah mempertuhankan perilaku dan perbuatan manusia. Mentuhankan fi'il Allah tadi semua sahabat. Maka disinilah sesungguhnya yang harus kita selalu sadari, maka kita adalah selalu bersyukur pada Allah, ya. Terutama pagi hari ini adalah setelah kita kembali dihidupkan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, ya. Adalah untuk meningkatkan kesadaran kita tentang bagaimana wujudnya Tuhan. Dalam menyadari kesadaran kita tentang adamnya diri kita. Man arafa nafsahu bil adam, faqad arafa rabbahu adalah bil wujud, ya. Maka barang siapa yang mengenal dirinya yang tidak ada, ya, maka kalau Allah itu mengatakan adalah kul huwallahu ahad, Allah itu esa. Berarti segala isi alam ini tiada yang lain selain dirinya Allah. Kalau ada kalian menganggap
ada diri yang lain selain Allah di seluruh isi alam ini, ya, di seluruh 7 lapis langit ini, berarti kita adalah masih syirik, sahabat, ya. Maka disitulah tubuh kita manusia dibagi 3 bagian. Ada jasad, ya, ada hati, ada ruh atau jiwa. Dan ya aku 4, aku 3, aku 2, dan aku 1. Ya. Maka mempelajari tentang mati syahid yang sesungguhnya adalah pada saat engkau mampu menggalikan seluruhnya al-inabah. Al-inabah adalah tobat yang sesungguhnya sampai dirimu adalah tidak ada. Nah inilah pagi hari ini kita akan belajar bagaimana cara menghilangkan diri. Secara itikad, menghilangkan diri bukan menghilang adalah. Jadi kalau dulu ada kisah-kisah orang menghilang, maka hari ini yang dimaksud menghilang bukan berarti adalah lenyapnya tubuhmu tadi semua. Tapi adalah lenyapnya pengakuan keberadaanmu itu. Maka semakin manusia tidak mengenal Tuhan, makin tidak bahagia hidupnya, sahabat. Karena dia masih menganggap ada diri lain selain Allah. Ya, padahal di dalam kitab-kitab tauhid yang diajarkan kepada kita dalam kitab Tijan Ad-Darori, kitab Kifayatul Awam, dalam kitab-kitab Dasukimul Barahin, bahwa sesungguhnya adalah kita ini harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa tidak ada fiil satupun kecuali fiil Allah. Nah ini adalah gerbang awal kepada kita adalah belajar memfanakan. Bahwa tidak ada segala yang makanya la ilaha illallah adalah la ma'buda illallah adalah syariat. La ilaha illallah adalah la maqsuda illallah tariqat. La ilaha illallah la matluba illallah hakikat. La ilaha illallah la mawjuda illallah. Maka cara belajar memfanakan diri supaya bako bersama Allah adalah menyaksikan bahwa hanya satu adalah zat Allah, ada nama zatku Allah dan nama wujudku Muhammad. Maka untuk melihat bagaimana engkau melihat yang awal, lihatlah yang akhir. Untuk melihat yang batin, lihatlah yang dohir. Wal awal Allah, wal akhir Allah, wal dohir Allah, wal batin Allah. Kalau sudah demikian, kalian tidak akan punya rasa benci kepada siapapun, kepada apapun. Karena tidak ada diri yang selain Allah. Itulah Allah sudah mengatakan, Qul huwallahu ahad. Dan katakan, Allah itu esa. Kalau sudah esa, berarti tiada yang lain selain dirinya, sahabat. Maka tadi, pada saat kamu membenci orang karena agama, berarti engkau bertuhankan agama, bukan tuhankan Allah. Dan adapun karena wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat adalah satu af'al tadi semua. Tidak ada perbuatan. Maka contohkan adalah segala gerak yang timbul ya, baik pada pohon, pada diri, pada apapun adalah diam ya, kecuali yang mendiamkan, kecuali yang menggerakkan. Maka pada tubuhlah engkau melihat gerak Allah. Itulah yang disebut dengan fi'il. Dari semua perbuatan Allah. Tapi jangan kamu menyembah perbuatan Allah. Karena Allah bukan hanya perbuatannya, bukan fiilnya. Karena engkau tidak akan mendapatkan apa-apa pada saat engkau menyembah kepada perbuatannya. Tapi engkau harus menyaksikan pada diri dan di luar diri. Nah ini. Maka pada saat engkau melihat tubuhmu adalah bergerak, sesungguhnya yang bergerak itu bukan tubuhmu. Percaya. Ya. Sama seperti Abah sekarang. Kalau kalian memandang Abah itu adalah yang yang kelihatan ini, yang pakai sorban merah belang hitam, kemudian pakai topi terima kasih dari teman dari Bali ya untuk mengiringkan ini ya. Maka berarti engkau belum melihat Abah Setu ya. Abah Setu itulah yang hidup ini, yang bicara, yang melihat ya, bukan tubuh ini. Maka pada saat engkau adalah melihat adalah tubuhmu sesungguhnya adalah hanya untuk melihat fiilnya saja. Dan melihat tubuh orang lain pun sama. Melihat fiil Allah. Berarti kalau begitu, kemanapun kau hadapkan. Betul kata Allah. Walillahil masyriq wal maghrib fa'aina matuwallu fasama wajhullah. Maka mulailah sekarang pandang. Segala sesuatu ini adalah
Yang maujud ini adalah hanya sebenar-benarnya dia yang ada. Ya, makanya melihat Allah pada tubuhmu, maka tubuhmu adalah melihat nur pada tubuhmu disebut dengan hamba. Melihat nur adalah pada hatimu adalah disebut dengan asma. Melihat nur pada ruhmu disebut dengan sifatnya. Melihat nur pada syirmu adalah sesungguhnya itulah hakikat diri Tuhan, zat Tuhan yang esa, sahabat. Ya. Maka tidak ada perbuatan makhluk yang bukan perbuatan dia. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Tiada bergerak satupun makhluk, tiada diam satupun makhluk kecuali dia yang mendiamkan, kecuali dia yang menggerakkan. Nah, itikad ini adalah yang harus dibangun supaya kalian tidak terus-terusan berada pada mu'tazilah. Atau apa itu mu'tazilah? Adalah satu paham bahwa kalian punya daya dan kekuatan. Kalian bisa melakukan sesuatu tanpa dia. Nah, inilah yang seharusnya adalah kenapa Syaikhullah ingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya sungguh bodoh manusia yang bergerak mencari sesuatu yang tidak dibuat oleh Allah. Lah iya. Maka itulah sahabat baginda Nabi Muhammad SAW sekalipun selalu istikharah tadi semua. Ya, di makom syariat itu adalah istikharah tadi semua. Selalu memintakan pilihan. Karena segala pilihan itu adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Syaikhullah adalah bahwa sesungguhnya bahwa manusia itu bahwa kita tidak punya pilihan, adalah semuanya adalah ada pada pilihan Allah. Ya, dalam Al-Quran ya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtaru ma kana lahumul khiyarat. Allah lah yang menjadikan segala yang dikehendakinya dan yang memilihnya sendiri, dan tiada hak bagi mereka untuk memilih. Ya, maka disinilah cara kita memandang bagaimana, hanya melihat bagaimana untuk mengenali Allah, gerak Allah pada khairihi, pada wasyarihi, pada taat, pada maksiat. Karena manusia tidak akan mampu melihat ketaatan dan kemaksiatan. Apa yang bisa dilakukan oleh boneka, oleh wayang? Apakah rawana bisa berbuat jahat tanpa digerakkan oleh dalang? Disinilah yang harus maka Allah ingatkan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mungkin kamu membenci sesuatu. Ya. Maka tadi jangan kamu membenci karena beda agama. Karena kau membenci karena beda agama berarti engkaulah telah mentuhankan agama. Sehingga agama yang kamu adalah anut itu adalah kekuatanmu, kekuasaanmu untuk memilih agama itu. Kalau engkau adalah merasa taat, baik, dan kau membenci orang yang tidak taat. Nah inilah, disinilah pahami sahabat. Ya, bahwa kalau seandainya engkau membenci kepada orang yang tidak taat, berarti yang kau tuhankan itu bukan Allah tadi semua. Karena manusia kembali lagi ada pada titik bukan Jabariyah, jadi bukan Mu'tazilah, bukan Mujasimah. Karena disinilah kalau kalian betul-betul ahli sunnah wal jamaah. Tapi sekarang ini ngakunya ahli sunnah wal jamaah, kenyataannya Mu'tazilah. Ngakunya ahli sunnah wal jamaah, kenyataannya adalah Jabariyah, bahkan Mujasimah tadi semua. Ya, dengan menempatkan Allah seperti sosok tadi semua. Ya. Nah inilah pahami ya sahabat yang supaya kita betul-betul bisa mati syahid di penghujungnya. Karena mati syahid yang sesungguhnya adalah bukan mati, adalah mati syahid yang sesungguhnya itu bukan mati di lapang perang, ya. Bukan mati di Uhud, bukan mati di Badar, bukan, sahabat. Dan itu sudah disampaikan bahkan dalam kisah perang Uhud ada seorang yang dikatakan, ya Rasulullah, si fulan mati syahid. Kata Nabi, lah, dia tidak mati syahid. Pada saat dia itu adalah terbunuh, dia sedang mengumpulkan pedang, dia sedang mengumpulkan selimut, tadi semua ya. Sulit mati syahid dalam ukuran seperti itu, sahabat. Maka itulah kisah perang adalah kehidupan antara perang Mahabharata, Ramayana, sama saja perang Badar dan perang Uhud sebenarnya. Ada bedanya, ya. Dimana pada saat kamu bersandar pada perang Mahabharata, bersandar pada Krishna, engkau menang. Pada saat kau bersandar pada para Pandawa, Kurawa itu kepada makhluk, kalahlah kamu tadi semua. Sehingga sesungguhnya adalah perang Badar dan perang Uhud menggambarkan sesungguhnya pada saat kamu perang Badar, kamu adalah bersandar kepada Krishna. Begitu seolah-olah. Sehingga Allah ingatkan, wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Siapa yang melempar pasir itu ya Muhammad?
Nah di situ. Kenapa kita pada saat perang Badar itu mendapatkan kemenangan? Walaupun jumlahnya dalam satu kawal mengatakan 313 orang. Sementara Abu Jahal juga segala kekuatannya dengan 100 ada kuda dan 500 unta, sahabat. Sementara kita hanya punya satu kuda. Bayangkan itu, ya. Karena kita merasa fakir kepada Allah saat itu. Pada saat melihat kekuatan musuh yang 1000 pasukan dan gagah semua, memiliki pedang dan tombak semuanya. Sementara baginda Nabi adalah dengan tidak memiliki persenjataan, hanya memiliki adalah satu ekor kuda dan beberapa unta. Ya. Tapi disitulah justru Allah tunjukkan, kalau kamu yang ada, kalau kamu yang tidak ada, aku yang ada. Sebetulnya itu perang Badar juga mengajarkan tentang tauhid yang dalam kepada kita. Maka segala kesulitan yang dialami oleh kalian karena kalian ada, itulah persoalan. Dan Allah sudah menyuruh pada kita adalah wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia ada jalan keluar dan dia akan berikan rezeki. Ya, ada rezeki maksum, ada rezeki madmun, ada rezeki mamluk dan ada rezeki mau'ud kalau seandainya kamu melepaskan dirimu. Maka disinilah Allah sebetulnya betapa sayangnya Allah kepada diri kita. Karena Allah bukan menciptakan kita, kata Abah juga. Dialah yang menjadikan diri kita. Dari seolah-olah kalau kita ini benang, maka dialah kapas itu. Dialah yang meliputi diri kita. Dan dia berkata, Inna rabbaka ahatu binnas. Dan Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Diliputi dengan apa? Dengan kudrotnya. Itulah 7 sifat ma'ani. Ayan khorjiyah pada cangkang tubuhmu, Adam namanya. Dia tidak punya daya dan kekuatan. Karena Ayan Sabitoh adalah ruhmu, itulah Muhammad. Yang ditiupkan kepadamu sebagai utusan Allah. Nafahtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan padamu Rasul untukmu. Nah itu. Ruh itulah Rasul, sahabat. Jangan ragu. Maka hanya ruh itu yang boleh sholat. Hanya ruh itu yang bisa dikir. Hanya ruh itu yang bisa membawa kamu pada Allah. Kenapa? Karena dia milik Allah. Karena dia Allah lah itu. Dalam wujud Muhammad. Pahami? Ya. Inilah konsep agama dari awal, ya. Konsep ketuhanan dari awal yang harus dipahami. Akhirnya, kenapa Abah sekarang terbuka segaranya semoga dibuka oleh Abah semuanya? Karena tadi orang Islam sudah menderita. Orang Islam sudah betul-betul korban. Orang Islam sudah miskin. Orang Islam sudah kehilangan keyakinan. Bahkan orang Islam sudah kehilangan Allah. Orang Islam sudah kehilangan iman sekarang. Kalau seandainya orang Islam tidak kehilangan iman, di Indonesia ini tidak akan ada menteri agama yang dibui. Tidak akan ada masalah-masalah dengan pondok-pondok pesantren itu. Tidak akan ada judi online sampai 1000 triliun itu. Tidak akan ada kemaksiatan yang luar biasa. Pembunuhan, mutilasi. Inilah karena tadi. Bahkan judi yang paling berkembang hanya di negara kita. Bahkan negara kita negara yang paling tidak bahagia. Inilah karena dari dulu selalu jangan ajarkan ilmu hakikat. Jangan ajarkan ilmu hakikat. Inilah sama kola senokorgronya. Sebetulnya inilah yang dikehendaki. Kalau kalian ngerti secara global, sebetulnya adalah Indonesia negara ketiga adalah korban. Karena mereka pemilik modal, Pak. Dunia ini, agama ini dikuasai oleh mereka pemilik modal. Mereka ingin negara-negara, terutama negara yang makmur kayak kita ini miskin. Tadi semua, maka disitulah kalau kalian mengerti, kalau cuma sayang kalian tadi sekolahnya kurang, tadi pengalamannya kurang, jalan-jalannya kurang adoh, kurang jauh, itu kan tadi semua. Terus kebenaran itu adalah hanya cukup dengan kamakola dan kila, katanya. Dan katanya itu dicetak oleh orang. Dan orang itu siapa yang mencetak pertama? Siapa yang punya mesin percetakan itu? Tapi fakta hari ini adalah kita adalah betul-betul adalah miskin. Fakta hari ini adalah orang Islam kehilangan keyakinan. Fakta hari ini kalau Abah bilang, kitalah dalam sedang neraka. Bahkan dalam 400 tahun terakhir ini Islam sedang dihukum oleh Allah. Jadi kalau kalian mengerti, justru mereka yang digunakan oleh Allah. Ingat, kan tidak ada yang lain selain Allah. Kalian salah dalam memandang. Malah memusuhi mereka. Mengkafirkan mereka. Mereka lah yang berbuat akhirnya dalam kehidupan ini. Makanya hari ini tidak boleh lagi ada lagi yang ditutupi dalam ilmu. Karena penutupan kepada ilmu
Orang Pak Nabi-nya sudah berkata, awaludini ma'rifatullah. Awal agama itu kenal pada Allah. Ulama-ulama kita dulu adalah ya, Ibnu Ruslan, awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqani. Awal yang wajib itu adalah mengenal Allah dengan sebenarnya. Wa alamu apa namanya ya yuhal iwan annal aslah wal asasa huwa ma'rifatul ma'budi qabla ibadatik wa dzalika haqiqatu mana syahadah. Hei orang-orang, hei ikhwan, yang awal, yang pokok, yang dasar, kenalilah Allah, kenalilah Allah. Tapi kemudian beloklah tengah jalan. Jangan ajarkan ilmu ma'rifat, jangan ajarkan ilmu hakikat. Inilah akibat hari ini. Islam jadi jongos pada Korea, pada Jepang, jongos pada semua. Tiap hari yang dipikirkan UMR, mencari makan bingung, berilmu pun bingung. Ini cocok dengan apa penjelasan Ustaz Abdul Qadir dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani. Hai Islam, ayo bangkit, kiamatkan dirimu. Kiam, bangkit. Tadi semua, ya. Karena kalian telah dinabubokan dengan dalil-dalil palsu tentang khayalan surga di sono. Kemudian padahal kenyataannya, bagaimana kau akan meraih surga di sono? Sementara di sini kau neraka. Dan berhentilah juga pada ustaz-ustaz mengatakan, biar kita menderita di sini. Mana ada? Tuhan kalian mengatakan bahwa biarlah menderita di sini, bahagia di sono. Mana ada dalilnya? Qurannya sini sudah begitu banyak ayat mengatakan suruh bahagia. Wa id qulna ya adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan. Bahkan ayat lain surat Al-Furqan, surat Al-Ahzab, surat apa? Bertebaranlah kalian ke muka bumi. Lihatlah bumi-bumiku ini. Tadi semua. Nikmatilah segala apa yang, tapi pandang sebagai nur. Tadi semua. Bukan berarti tidak boleh kaya. Maka disinilah konsep yang salah pada juhud. Juhud itu bukan tidak punya apa-apa. Inilah orang suka salah. Tadi, fakir kepada Allah itu bukan tidak punya apa-apa. Al-fakir itu, sebaliknya al-ghina. Al-ghina itu bukan punya apa-apa sebenarnya. Tapi orang yang sudah al-ghina hatinya, tadi, yang sudah luas hatinya, maka sebenarnya alam ini pun akan merespon pada dia. Walaupun sekarang banyak, masih ada bah yang kaya, iya, tapi al-fakir. Jadi kaya tapi fakir. Nah, fakir itu apa? Tadi, tidak pernah cukup. Dan tidak mampu melihat Allah pada segala sesuatu yang dimilikinya. Tidak mampu melihat Nur Muhammad. Tidak mampu menghilangkan apa yang ada itu. Tadi, bahkan dengan keberadaan dirinya, jasadnya. Malah dia terjebak, sahabat. Mari kita bangkit. Nah, inilah maka baginda Nabi menyatakan tentang mati syahid. Ya, mati syahid itu sekali lagi bukan perang di Uhud, bukan perang di Badar, bukan perang di bukan. Tetapi tentang adalah al-mutu qabla an tamutu, dari awal. Kenali Allah, matikan diri, panakkan diri. Tadi semua. Maka isi Al-Qur'an yang sudah Abah jelaskan dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas adalah perjalanan engkau menuju ilmu ikhlas. Maka di penghujungnya adalah Qul huwallahu ahad. Allah suruh menceritakan, kul, katakan, ceritakan, wahai Muhammad, tapi kamu juga Muhammad. Kan Abah tadi malam sudah bahas tentang tafsir alam nasrah. Ya, maka laka itu bisa bermakna khusus pada Muhammad, laka yang diberikan, siapapun yang diberikan sodrok, makanya adalah sodrok itu adalah menggunakan apa namanya, mudhof ilaih, sodrok, sodr, dan ka itu adalah kepada, ada penyandaran kepada siapa? Kepada Allah. Kepada nasrah. Siapapun yang nyandar kepada nun dan nun nasrah, dia akan sodrok. Sodroknya itu adalah, maka dia akan dibukakan oleh Allah. Itulah apa namanya Nabi Muhammad telah dibukakan, dilempangkan dadanya oleh Allah. Alam nasrah laka sodrok. Tetapi Muhammad adalah dirimu juga adalah Muhammad. Maka siapapun diri kalian hari ini, kalau kalian ingin terbang bebas merdeka, maka mari merdekakan diri kita semua. Adalah dan terbanglah kita. Jangan lagi adalah belenggu-belenggu penjajahan ya oleh diri kita sendiri pada diri kita. Maka perang yang disebut dengan mati syahid adalah isi Al-Qur'an juga bukan mengatakan perang mati di mana-mana. Karena Nabi beberapa hadis mengatakan termasuk di perang Badar ada orang juga yang dianggap mati syahid, ternyata tidak oleh Nabi. Karena tadi ya, karena pada saat perang itu, ya maka dicontohkan perang Badar dan perang Uhud. Bagaimana perang Badar adalah seolah-olah adalah pada saat itu adalah Nabi mencontohkan bersandar pada Krishna,
Maka Krishna berkata, Allah berkata gitu bahasanya, wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Tapi pada perang Uhud, tujuan salah, niat salah, yang dipandang makhluk, yang dipandang ghanimah, tidak taat pada Rasul. Nah itu tidak taat pada Rasul. Sebetulnya kisah itu bagaimana syariat dan hakikat. Hari ini manusia tidak taat pada Rasul yang ditiupkan oleh Allah pada dirinya. Pada Allah sudah nyata-nyata. Nafahtu fihi min ruhi faqa'ulahu sajidin. Aku tiupkan Muhammad pada dirimu. Aku tiupkan Rasul pada dirimu. Sujudlah tadi semua. Karena kau sujud padanya, menghormat padanya, menyaksikan dia. Nur sebetulnya menyaksikan aku. Tuh. Yang sebenar-benarnya nur adalah aku. Yang sebenar-benarnya perbuatan nur ada fi'il aku. Maka pada saat tubuhnya si nur itulah disebut hamba. Pada hatinya si nur itulah disebut dengan asma. Pada ruhnya si nur itulah disebut sifat. Pada zatnya si nur, syirnya si nur itulah disebut zat Allah. Maka esaklah. Maka kalau manusia sudah memandang esak sahabat, kamu akan nyaman memandang apapun. Kamu tidak akan takut lagi dengan segala hal. Hanya Allah yang kamu takuti, bukan dosa. Ya. Kalau dosa, banyak orang takut dosa. Bagus takut dosa. Tetapi pada dasarnya, yang harus lebih kamu takuti adalah Allahnya dari semua. Ya. Pada saat kamu melakukan dosa itu, maka yang harus kamu takuti bukan neraka. Tapi Allahnya yang menciptakan neraka itu. Karena neraka itu adalah, sesungguhnya juga adalah, hanyalah sanepan Tuhan yang harus kamu rasakan. Di sini letaknya. Surga itu dan neraka itu di hatimu. Kalau nggak surga, maka surga tidak mungkin bersatu dengan neraka. Seperti hak dan batil tidak mungkin bersatu. Terang dan gelap tidak mungkin bersatu. Itulah. Kalau kamu bersama Allah, bersama surga. Nah, pada saat sekarang manusianya tadi, kehilangan Tuhan. Kehilangan kepercayaan. Bahkan sampai hari ini ngomongin Nabi Muhammad, Mi'raj masih ke langit ke-7. Tadi semua ya. Langit 7-nya keluar dari diri. Itu menggambarkan betapa jahil murakabnya Islam Nusantara ini sekarang. Ya, maaf, harus katakan. Karena Allah itu, kalau kalian, inilah tauhid ya, landasan tauhid. Karena Allahu syai'ama wahwal ana ala ma'alahikan. Dahulu Allah ada sendiri dan sekarang pun adalah ada dia dengan sendirinya. Kalau dia itu hanya ada sendiri, maka dia katakan kul huwallahu ahad. Dan katakanlah bahwa sesungguhnya Allah itu ahad. Berarti segala yang ada ini hanya dia semua. Ya, maka kali Allah lah segalanya. Tapi hati-hati, segalanya bukan Allah. Allah lah Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahman bukan Allah. Allah Ar-Rahim. Ar-Rahim bukan Allah. Gitu loh memahaminya. Tadi semua. Ya. Maka disinilah tentang mati syahid yang sebenarnya adalah. Maka Allah ingatkan. Wala tahsabannal ladina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Tadi semua ya. Jangan kau kira orang yang sudah mati di jalan Allah. Siapa yang mati di jalan Allah itu? Ya dia. Yang dalam Al-Quran tadi. Syiratal ladina an'amta alaihim. Kenapa dia mendapatkan syirat? Asyirat tadi semua. Karena dia sudah mengerti hakikat na'budu dan nasta'in. Tadi. Iyaka. Tuh. Iyaka. Na'budu. Nanti kapan kita urai satu huruf demi huruf. Siapa na'budu itu? Dan nasta'in itu. Kan itu nun. Menggunakan kami berarti. Tadi. Nah kami. Allah menyebut dirinya kami na'budu. Bukan a'budu. Tadi semua. Ya. Barulah orang yang dapatkan na'budu. Bersama dia. Karena bukan dengan dia. Kamu tidak akan bisa kembali kepada dia. Ya. Na'budu nasta'in. Maka di situ waw atap. Al-aku bilwailil mutlakil jami. Mutlak orang yang tidak ada na'budu tanpa pertolongan si nasta'in. Maka na'budu adalah lillah. Nasta'in billah. Tadi semua. Bahkan nanti ma'allah. La haula wa la quwata illa billah. Inna lillah. Tadi semua. Ya. Na'budu. Ihdina syiratal mustaqim. Ya dialah tadi semua. Ya. Kalau sudah syirat syaroto. Seperti leher bola yang terkena syirat syaroto itu. Tidak akan ada yang menghalangi. Tidak akan menghalangi masalah ilmumu. Tiada lagi yang menghalangi rizkimu. Tiada lagi yang menghalangi segalanya. Syirat. Itulah. Tadi semua. Nah inilah maka Quran mengajarkan tentang jalan, ada syirat, ada sabil, tadi semua. Maka Allah menyebutnya subulas salam,
jalan-jalan kecil, jalan-jalan keselamatan tapi kecil, gang. Ini banyak orang lebih senang berada pada jalan gang sekarang ini. Ya, ya mau bertauhid, ya maunya tadi, ya itu gang-gang kecil. Kalau gang kecil itu tadi amal ya sehebat apapun yang kamu lakukan, tahajud apapun itu gang kecil, ya. Maka syiratnya itu Allah, Allah lah yang sesungguhnya ada. Makanya kalau masih subuh salam masih banyak. Maka tadi hidayah kepada Allah dan lewat Rasul Abah pernah jelaskan tadi semua. Kalau Rasul itu hanya menunjukkan saja. Itulah si jiwa, si ruh. Ruh itu ya seperti, ya kalau ruh seperti setrum. Adapun si jiwa bohlam. Adapun bohlam ini pakai manfaat atau mafsadat ya terserah si bohlam itu. Si jiwa. Tadi semua ya. Maka marilah pahami tentang makom kita sebenarnya. Di sini tentang makom di mana posisi kamu itu. Tadi semua. Ya, kalau kamu masih si jiwa, berarti kamu harus menyadari kamu itu ada punya masa kini, masa lalu, dan masa depan. Berarti yang bisa merubah adalah kamu. Nah itu. Maka kenapa ada ayat. Nah makanya sahabat, isi Al-Quran itu sebetulnya, kenapa kata baginda Nabi, Innal Quran ini sabatu butun. Sesungguhnya Al-Quran itu memiliki 7 lapis makna. Terkadang Abah menjelaskan tentang lapis yang ke-7. Kadang-kadang. Sementara banyak. Tadi semua sekarang ini baru lapis yang ke-4. Mulkiyah, Palakutiyah, Jabarutiyah, Tahutiyah. Tafsir Quran bil Quran. Hanya tafsir Allah dengan Allah. Tadi semua ya. Maka jangan aneh kalau barangkali ada sesuatu yang belum kalian pahami, itu ada terlontar. Nah inilah yang sebenarnya adalah harus difahami. Ya makanya dalam Al-Quran itu contoh adalah firman tadi kata Allah ya, wa rabbuka yahluku ma yasha'u wa yahtaru ma kana lahumul khiyarat. Tuhan mula yang menjadikan segala yang dikehendakinya dan memilihnya sendiri. Tapi ayat yang lain kan Allah nyuruh innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi memahami isi Al-Qur'an itu di situ ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Ada maqam mubtadi, mutawasyid, muntahi. Walaupun sebenarnya adalah maka tetapi landasan awalnya adalah tetap adalah kita harus mati syahid, mematikan diri kita. Karena tidak akhirnya kita bingung dengan keilmuan. Padahal udah serahkan saja pada Allah. Itu sebenarnya. Kalau makanya kata Abah, marilah leburkan ya. Karena mau yang pintar, nggak ada yang pintar di mata Allah itu, ingat itu. Jadi nggak ada istilah mubtadi, mutawasid, muntahi itu. Kalau sudah dengan Allah, yang bodoh pun pintar. Nah tadi kayak perang Badar, yang pakir pun menang gitu loh. Nah ini masalahnya, kamu bersandar pada orang, makhluk, bekal, atau bersandar pada Allah. Di sini aja persoalannya. Kalau kamu mau bersandar pada Allah, sebetulnya menang kayak perang Badar. Jadi kalau kamu bersandar pada makhluk, kalah. Walaupun perang Uhud adalah pasukan kita luar biasa. Pasukannya luar biasa. Perangnya di Madinah. Nabi base campnya di Madinah. Kemudian ada Hamzah. Kemudian Khalid bin Walid. Dan kemudian Abu Sufyan. Semua sudah berada pada Rasul. Kalah kita perang. Kenapa? Niatnya bukan Allah. Sandarannya bukan Allah. Sandarannya adalah kekuatan diri. Itulah seolah-olah pada saat perang Uhud ini Islam jadi Kurawa gitu loh. Tidak taat kepada Allahnya. Padahal harusnya. Tapi pada saat perang Badar Islam jadi Pandawa. Nah itu sederhana. Kenapa perang Islam maka kalau Abah sih melihat perang Uhud, perang Badar itu sudah kisah Mahabharata gitu kan tadi. Pandawa dan Kurawa gitu kan tadi. Allah mencontohkan lewat baginda Nabi. Karena baginda Nabi itu model. Jadi bukan berarti Nabi itu harus menang. Enggak, justru Nabi itu mencontohkan segala perkara yang biar dipahami oleh manusia. Termasuk ada yang bertanya kepada Abah, kenapa sakaratul maut kata Abah nikmat? Nabinya mengatakan sakit. Nabi itu mencontohkan, menjalankan. Dari mana kamu tahu sakit sakaratul maut kepada orang yang bawah? Kalau enggak beliau itu menderita. Bayangkan, beliau itu harus memerankan segala peran. Perut lapar, beliau pantas untuk perut lapar di ganjal batu. Tapi itu tarbiyah, pelajaran kepada kita. Betapa beratnya beliau itu. Harus mencontohkan segala perkara. Yang sebetulnya tidak pantas untuk beliau. Gitu loh. Tapi inilah maka dikata lakon kana lakum uswatun hasanah. Ya tadi. Jadi sakaratul maut itu tidak sakit. Siapa bilang sakaratul maut itu sakit? Itu bagi orang yang nggak ngerti. Justru kenikmatan, kebahagiaan. Kalau kalian ngerti. Baginda Nabi Muhammad bisa sakit karena
Itulah buat pelajaran. Dari mana kamu tahu kalau bukan dari beliau? Nah inilah sahabat, kamu harus cinta beliau itu. Karena beliau berkorban, siap menderita. Ya nabi-nabi kita, Rasul-Rasul itu kan kisah penderitaan. Bagaimana Ibrahim dibakar api, bagaimana Yusuf di penjara, kisah syariatnya. Bagaimana Musa dikejar-kejar Firaun sampai membelah laut, bahasanya gitu loh, dongengnya gitu, kisah syariatnya gitu. Kan sama. Mana ada Rasul yang tidak dikejar-kejar? Dari Bani Ad, Bani Samud, dari mulai Nabi Sis, bahkan dari semua ya. Bagaimana? Semuanya juga sama, sahabat. Tetapi yang harus kita paling pandai adalah membaca hikmahnya. Itulah alam nasroh laka sodrok, itu adalah Allah akan buka, akan lebarkan dadamu setelah engkau jadi Muhammad. Karena firman itu adalah alam nasroh, aku berikan kepadamu Muhammad adalah kelapangan. Nah, sebetulnya kelapangan akan ada padamu kalau dadamu sudah lebar, sebagaimana kalau kau jadikan dirimu Muhammad tadi semua ya. Nah inilah sahabat bahwa apa yang tentang panabillah bakobillah adalah bagaimana mematikan diri kita dari awal tadi semua ya. Bahwa bahkan kata Imam Syafi'i adalah apa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Nah itu berkaitan dengan ilmu ini. Termasuk juga baginda Nabi adalah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ila lahdi, ilmu ma'rifat. Kenali dirimu. Kenapa harus kenali dirimu? Kenali Tuhanmu supaya engkau bisa beribadah kepada Allah. Itu awalnya. Yang sisi itulah yang dibuang oleh sekelompok manusia, oleh kelompok Zionis. Akhirnya membelokkan umat Islam terjebak pada ritual yang kehilangan spiritual. Dampaknya hari ini miskin, susah, terjebak dengan judi online, tadi semua, neraka, tadi semua ya. Akhirnya ayo lihat bagaimana kasus begitu buruk yang terjadi. Ibu tadi semua ditiduri anak kandungnya sendiri ada dari sekarang. Bapak meniduri anak kandungnya, kakek meniduri cucunya, dan lain sebagainya. Begitu banyak. Kalian tonton saja. Ini adalah sesungguhnya adalah kegagalan, kehancuran. Ya. Bahkan sekarang sudah bukan lagi di kalangan bawah itu. Sudah mulai di kalangan pondok pesantren, di kalangan kiai, dan lain sebagainya. Kenapa? Gagal. Saya abah kasih tahu bahwa kita ini gagal memahami Islam tadi semua ya, karena kita karena terjebak dengan tadi sudah dijajah oleh sekelompok manusia tadi semua ya. Yang inilah mari kita, baginda Nabi bersahabat pada saat dari mana bahwa mati syahid itu adalah bukan di Badar maupun bukan di di perang Uhud. Karena Nabi sendiri waktu pulang dari Uhud pada hancur-hancuran kita. Bahkan Nabi Muhammad sekalipun hampir wafat adalah, kalau kalian pernah pergi ke Madinah, ada gunung Uhud, kemudian di seberang gunung Uhud itu ada gunung di mana Nabi pernah terdesak sampai di sana, sampai masuklah ke dalam goa di situ. Nah itu, disitulah Nabi pulang dari situ adalah dijemput, bahkan sempat beritakan Muhammad wafat di situ, sahabat. Ya, tapi itu adalah bagaimana Nabi memerankan kesan seolah-olah bagaimana beliau harus memerankan itu untuk tarbiyah pelajarannya buat kita sekarang. Jadi sekali lagi ya, lihat perang Hunain, 10.000 Nabi kalah dengan 3.000-nya Abu Jahal tadi semua ya. Bukan Abu Jahal, siapa itu ya. Artinya bahwa Nabi itu menangkan kalah dan menang tadi semua, lapar dan kenyang, kaya dan miskin. Itulah karena beliau harus sakaratul maut pun sakit dan lain sebagainya, menderita luar biasa, dikurung luar biasa, ditinggalkan ayah dalam usia 4 bulan, ditinggalkan ibu dalam usia 2 tahun, ditinggalkan kakek dalam usia 6 tahun, ditinggalkan paman dalam usia 8 tahun, dikurung Hudaybiyah dan lain sebagainya. Tapi disitulah Nabi adalah dipersiapkan untuk Mi'raj. Itu bahasa syariatnya, Abah cerita bahasa syariatnya. Tapi ada hakikatnya yang kita sendiri yang pelakunya, yang bisa memerankannya. Maka waktu perang dari perang perang Uhud itu, Mu'ad berkata, ya Rasulullah, baru saja kita perang dari perang yang luar biasa. Kata Rasulullah, enggak lama Mu'ad, kita baru pulang dari perang kecil menuju perang besar tadi.
faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qad raja'na min jihadil asghar apa na'udzu ila jihadil akbar. Ya, yakni jihadin nafsi. Kama qala, nanti dikatakan Nabi bersabda kita telah kembali dari perang kecil menuju perang yang besar. Maka baginda Nabi adalah a'daika lah nafsuka lalati baina janfaika. Sesungguhnya mau musuhmu yang paling utama adalah nafsumu yang berada di antara kedua lambungmu. Nah, di sini tadi semua butun dan di bawah butun, sahabat. Di bawah lambung adalah dada, di sini juga, ya. Ada dada. Maka tadi malam kita sudah membahas tentang itu, ya. Nah, itu adalah hanya disclaimer dari Abah bahwa sesungguhnya mati syahid itu bukan mati karena Nabi sendiri yang berkata kepada Mu'adz bin Jabal bahwa sesungguhnya yang syahid itulah yang Allah katakan walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum. Tadi semua ya. Yang mengembalikan bahwa sebenarnya yang ada hanya Allah. Yang sebenarnya yang wujud hanya Allah. Wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat fil sifat, wahdaniyat fil asma, wahdaniyat fil zat. Itulah yang disebut dengan mati syahid. Kau matikan dirimu. Man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqo. Kalau siapa kenal dirinya fana, memfanakan dirinya. Bagaimana memfanakan dirinya? Nah, inilah sesungguhnya. Kamu lihat dari pertama bahwa sesungguhnya sumber gerak yang ada pada dirimu dari tubuhmu. Pahami, yang disebut gerak itu, sholat kan gerak, takbir gerak, apapun yang kamu lakukan kebaikan gerak, bekerja karena gerak, ya, ke sawah karena gerak, ke kebun karena gerak, kemudian jadi nelayan karena gerak, jadi tentara karena gerak. Berarti sebenarnya yang dari tentara itu bukan tubuh ini. Nah, kata Abah, manusia itu adalah nggak ada tadi semua. Hanya pada saat dikasih pakaian belang-belang disebut tentara. Pada saat kamu pulang lagi ke rumah ganti baju dokter disebut Pak Dokter. Pada saat kamu keluar lagi bawa canggur disebut Pak Petani. Pada saat keluar lagi kamu bawa jala disebut Pak Nelayan. Tadi semua. Pada saat kamu punya jengkol di sini disebut Pak Kades, Pak Camat. Nggak ada. Ya tadi semua. Inilah. Maka kalau orang sudah ngerti tauhid, nggak ada camat, nggak ada kades, nggak ada presiden, nggak ada apa semua. Tadi semua. Tadi semua. Di sinilah makanya permainan Tuhan dari awal. Yang sebenarnya manusia Islam Indonesia ini ketinggalan. Tadi semua. Pada saat jadi camat, saya jadi camat. Pada saat jadi kiai, saya jadi kiai. Pada saat inilah pada akhirnya Allah kisahkan tentang barsiso. Siapapun kalian berilmu, tapi tidak menyadari ilmu itu milik Allah. Jangankan ilmu. Kudrat, iradat, hayat, ilmu, sama, kalam, basar, semuanya milik Allah. Berarti kamu telah merampok tadi semua. Ya, disinilah akhirnya tadi kata Imam Ghazali ulama-ulama syuk, tadi semua ulama-ulama dunia, ulama-ulama palsu, tadi semua. Kalau ada lagi siapa Cak Nur itu ulama asyuk tadi semua. Ya, maaf ya. Itu kata Cak Nur ya, pernah berkata begitu. Kan tadi yang ulama gua, yang buya gua, yang ajengan gua, yang nah inilah karena tidak mengerti tauhid dari awal. Akhirnya sekarang lihat apa yang bisa kalian lakukan. Jangankan kalian, wahai para kiai, para ulama, Nabi Muhammad sendiri pun tidak bisa memberikan hidayah. Ingat itu. Seberapa hebat beliau nangis. Kalau Muhammad itu bisa memberikan hidayah, Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya udah iman. Apalagi Abu Thalib yang setiap hari membantu Nabi, setiap hari menyiapkan dana, mengantar Nabi, tapi tetap sampai Nabi menangis 3 tahun. Ya Allah, mintakanlah kepada Abu Thalib adalah sampai Allah turun. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Hei Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah sedikit pun pada siapapun. Maka tadi jangan sok jadi guru mursyid, jangan sok jadi manusia yang bisa memberi hidayah, jangan sok memberikan. Rasulmu saja tidak bisa memberikan apa-apa karena dia la haula wala quwata. Kalaupun hari ini kalian harus punya guru, ketemu dengan Shin, dengan Toha, jangan kau pandang dia adalah sebagai dia. Maka pandanglah sebagai Rasulullah, sebagai nur. Barulah tadi semua. Ya. Nah, kata apa? Pada saat mulut ini bicara, corong ini, pada saat sapekar berbunyi, itu dijamin yang bunyi bukan sapekar sebetulnya. Bukan juga kabel, bukan juga mikrofon, bukan juga bibir ya orang yang bicara, tapi kalamnya Allah. Pahami itu, sahabat. Ya. Maka saya punya kisah yang baik tentang pengarsa Abdullah Mubarak, pengarsa guru ya, ayahnya pengarsa Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin Abah Anom, dari semua pada saat dipanggil Syekh Halil Bangkalan, ya.
ada 10 orang, 11 orang yang dipanggil ke Madura, ke Bangkalan untuk mendapatkan kirkoh kewalian, gitu bahasa kisahnya. Saya dengar, wallahu alam, tapi insya Allah ini mutawatir, ya. Sampailah di sebuah daerah, beliau harus sholat, dan di mana sholat itu adalah bermakmum kepada seorang kakek-kakek tua di daerah Lasem atau apa itu, yang mana adalah bahasa menggunakan bahasa Fatihahnya. Fatihahnya adalah udah Fatihah orang Jawa yang kolot di kampung deh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ngarohman, ngarohim, dan semua yang 10 itu mubarokoh. Tapi Syabdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang dia sudah fana, dia sudah lebur, maka tidak mubarokoh karena dia sudah tidak lagi mengatakan melihat huruf-huruf yang muncul, tetapi yang lihat kalam sahabat. Nah di sinilah tadi kata Abah, kalau orang membenci manusia karena tidak bisa membaca Quran, berarti kau tuhankan Quran. Kalau kau membenci manusia adalah karena beda agama, berarti kau yang tuhankan agama. Padahal tiada manusia tadi. Manusia adalah Rabbuka yakhluqu ma yasha wa yahtaru ma kana lahumul khiyarah. Tuhanlah yang memilihmu dan kamu sama sekali tidak bisa memilih apa-apa. Ya tadi, mana ada wayang itu bisa memilih? Ingat itu. Mana ada wayang itu bisa memilih? Mau diperankan jago. Makanya saya pernah sering ketemu dulu dengan Pak Cecep Supriyadi, dalang dari Kerawang. Kalau bikin kisah itu suka bikin nyeleneh, cepot masuk ke negara dewa. Ya bagi dia sah-sah saja, kata dia. Mungkin ya orang dia dalang kok. Dalang lah yang punya cerita. Maka hidayah itu punya dalang. Ingat, Nabi Muhammad pun tidak punya hidayah. Maka inilah. Maka kali kita semua manusia, ya kita punya anak, punya keluarga. Walaupun bagaimanapun keadaannya sesungguhnya, kita sama sekali tidak bisa memberikan hidayah. Ya. Tadi semua. Karena kita pun lakukan kebaikan itu karena Allah. Ingat itu. Jadi inilah sahabat, kehidupan ini tentang Jalal, Kohar, Jamal, Kamal. Sebetulnya dia sudah mempertontonkan, ada dramanya sendiri, kesempurnaannya. Dari mulai maling, dari polisi sampai rampoknya, dia semua itu. Tadi semua sedang mengajarkan kepada kita semua. Dari yang penyakitnya, amubanya, virusnya, sampai kepada bidan yang memeriksanya, sampai dokter yang mengobatinya, sampai obatnya, dia itu semuanya itu. Tadi semua. Kalau kalian sudah tauhid, tadi semua, nggak ada yang bukan dia. Karena dia sudah mengatakan, Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Kalau sudah esa, nggak ada yang lain. Pada saat ada yang lain, syiriklah di situ. Dan dia sudah berkata, faman kana yarju liqa'a rabbih. Faman kana, siapa man yang mengharapkan tadi, yarju punya harap, liqa bertemu dengan Allah. Hanya satu syaratnya, fal ya'mal amalan soleh. Tadi, bukan amal hasanah. Amal hasanah itu ada pada sisimu. Tadi, tapi amal soleh ada pada sisi Allah. Kamu sudah nafikan dirimu, sudah matikan. Jangankan melakukan amal soleh tubuh ini. Tubuh ini ada karena adanya Allah pertama. Wujud, itu sifat nafsiyah. Adanya karena adanya Allah. Allah lah segalanya. Tapi ingat, jangan kau tuduh ini Allah. Tadi semua. Maka kata apa? Alam ini disebut alam, disebut syai'in, disebut makhluk. Nah, tapi pandanglah semuanya sebagai nur. Kau lihat sebagai nur berarti kau sudah memandang Allah. Tadi semua, ya. Maka inilah pandang kepada adalah dirimu adalah dengan benar, dengan mandang kepada selain di luar diri kita tadi semua, ya. Nah inilah yang bagaimana kita ada. Karena dampaknya kalau kamu ada, sekarang kamu ada bisa dilempar batu. Kalau kamu ada bisa bisa. Tapi kalau kamu tidak ada yang bisa menyakitimu sebenarnya. Dan tadi kalau seandainya air di gelas ini dia Abah tumpahkan ke danau dan airnya Abah copotkan cangkangnya, bahagialah di air ini, lebur dia, itu panah. Nah, bagaimana mempanahkan diri adalah jangan tadi. Karena sebenarnya diri kita kan yang di dalam itu air. Sebenarnya diri kita ruh yang ada itu, seolah-olah begitu. Ini kan perumpamaannya. Adapun tubuh kamu inilah ke gelas ini. Tadi semua. Sebenarnya kamu itu air itu bukan, mana tadi? Misalnya ini tulisannya Ades. Ades itu namamu. Adapun botol itu tubuhmu. Sebenarnya dirimu itu air. Gitu loh. Padahal air itu satu. Akhirnya kamu kantongin, botolin namanya. Pada saat air itu dijadikan kopi, air kopi. Pada saat dikasih teh, jadi air teh. Dikasih susu, air susu. Air ini, air sawah, air kebun, air ini, air comberan, air kocok, air.
Kamulah yang telah memberi nama. Coba kamu, itulah yang disebut dengan hakikatnya kita berasal dari ma'ul hayat, barul hayat, satu lautan hidup. Inilah, termasuk Islam. Islam itu ini. Islam itu bukan merek tadi. Sama. Pada saat Islam adalah, kenapa saya katakan, inna dina indallahil Islam. Tiada agama di sisi Allah, itulah yang Islam, yang aslama. Kalau kamu aslama, kamu akan salima. Salima kenapa? Karena Allah, pertolongan Allah, nusratullah. Itulah. Alam nasyrah laka sadrak. Kamu akan diberikan kelegaan, kelapangan hatimu. Maka akan diberikan hikmah, diberikan iman, diberikan tauhid, diberikan faham, diberikan rezeki yang luas oleh Allah. Tadi bahkan rezekinya itu nggak nanggung-nanggung. Mayyasha, Allah berikan tadi ilmu mayyasha sesuai si kehendak si man, ya. Man yasha tadi semua. Ilmu man yasha tadi semua, ya. Kalau seandainya kamu sudah hilangkan. Jadi agama itu adalah Islam itu ini isi air. Ya. Adapun botolnya Ades, Aqua, Le Mineral dan itulah yang menjadikan semua berantem. Maka tadi pada saat orang membenci agama, orang karena beda agama, itu sebetulnya bukan mentuhankan Allah, bukan mentuhankan air gitu. Tapi yang dia tuhankan merek botol gitu. Coba. Kenapa kamu harus membenci orang lain? Harus membenci air yang sudah jadi kopi. Membenci air yang sudah jadi air kocok. Toh kemanapun memandang. Sebenarnya hanya melihat air. Nah di sini kenapa kata Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itulah berserah diri pada dia. Lepaskan botolmu. Itulah yang disebut fana. Tadi man aroba nafsahu bil fana. Takut aroba robahu bil bako. Yang barang siapa mengenali dirinya. Sebenarnya di aku ini tidak ada. Yang ada adalah air. Maka man aroba nafsahu bil fana. Takut aroba bil bako. Man aroba nafsahu bil adam. Sebetulnya cangkangku ini nggak ada. Takut aroba robahu bil wujud. Dia ketemu dengan air. Maka kamu bahagia. Lebur bersamanya. Tadi semua. Ada pada kendalinya. Ada pada kekuasaannya. Ada pada kasih sayangnya. Ada pada rasa. Semuanya. Yang kau bisa rasakan setiap saat, setiap waktu. Tadi semua. Dengan helaan nafasmu. Dengan jatuh. Lihat buru abah pada saat disebutkan nama dia berdiri. Betapa responnya. Betapa cepatnya reaksi. Keberadaan. Aku hadir. Akulah yang ada. Akulah yang hidup. Akulah yang wujud. Akulah yang nyata. Kamu wahai abah saya itu hanyalah cangkang. Hanyalah gelas plastik. Yang sebenarnya tidak ada. Kana Allahu syai'ama wa huwal ana ala ma alaikan. Dahulu aku ada hanya air, sekarang pun aku air. Itu. Nah, sekarang Ades, Aqua, Remo sama saya, Maman, Ujang, Jubaidah. Tadi, Somad, kucing, anjing, babi, bagong semua. Akan tadi. Ingat. Kata ada, awwalu ma khalaqallahu ruhi itu, ruh itu. Yang Allah tiupkan nafahtu fihi mir ruhi. Itulah Muhammad itu. Tapi dari ruhnya Muhammad, terciptalah ruh semua makhluk ini. Dari ruh semua makhluk ini datang dari ruh Muhammad. Dari Muhammad dia bukan yang di Madinah lagi. Nah inilah, karena kita udah gagal dari awal. Ada kelompok orang-orang ingin menjajah kalian. Tadi, tadi semua. Akhirnya kalian disuruh kirimkan uang real dan lain sebagainya. Inilah kegagalan awal dari awal. Ya, coba pelajari itulah. Nanti abah ceritakan sakit hati lagi. Tadi semua, ya. Inilah kenyataannya. Jadi mempanakan dimakan. Man aroba nafsahu bil adam, faqad aroba bil wujud. Karena yang menghilangkan haus bukan botol Aqua. Yang menghilangkan haus bukan tulisan Ades. Yang menghilangkan haus bukan tulisan Fit. Yang menghilangkan haus adalah air. Tadi semua, ya. Itulah pelajaran. Maka baginda Nabi bersabda, kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu adalah pintu untuk kenal kepada Allah, sahabat. Jadi mempanakan diri sederhana sebenarnya. Kalau seandainya, kembali lagi, tubuh ini ada, Allah menciptakan gerak. Dan gerak itu datang dari wujud, dari tubuh, dari dohir. Maka itu kenapa Allah itu wal awal, wal akhir, wal dohir, wal batin. Karena harus ada yang digerakkan, yang didiamkan, yang dihidupkan, yang dimatikan. Maka yang kalau kamu memandang segala apapun perbuatan makhluk sekarang, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Lihatlah itu sebagai perbuatan Allah semuanya.
Tak ada satupun makhluk. Kalau kalian punya itikad yang membunuh orang yang maksiat yang apapun sekalipun, inilah sahabat. Allah itu punya dua sisi. Ya. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Ar-Raufur Rahim, Ghafurur Rahim, Syadidu. Tapi ingat hati-hati, Allah itu Al-Muntakim. Allah juga Ad-Daru. Ya, dia punya dua sisi. Disitulah kepasrahan kita kepada Allah. Ya, bukan masalah khairi, masalah wasyarihi, tapi adalah kamu ngerti siapa yang menggerakkan kamu khairihi, siapa yang menggerakkan kamu wasyarihi. Maka itulah Imam Qushairi berkata, orang maksiat yang tahu bahwa ketidakberdayaan dan mampu melihat afal Allah dalam kemaksiatannya lebih baik daripada orang yang tahajud 1000 tahun sekalipun, tapi dia tidak mampu menyaksikan Allah dalam ketaatannya. Inilah makanya Tuhan Sablu Qadir menjelaskan di dalam kitab Syirah Asyrah tadi, pada saat menjelaskan bahwa ma asobaka min hasanatin famin Allah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsika. Pada saat segala kebaikan itu adalah milik Allah. Maka lihatlah di dalam kata Al-Quran, berbahagialah kamu dengan ketaatan kamu, kebaikan kamu karena rahmannya Allah. Bukan kamu berbahagia karena kemampuan dirimu. Disinilah penguasaan tauhid yang harus dipahami sahabat. Ya. Dan itulah yang dicontohkan begitu indah oleh baginda Nabi yang kemudian ditinggalkan oleh umatnya. Malah sibuk, urusan mengejar-ngejar puru. Hari semua yang makin nggak jelas, makin jauh. Dibikin lagi kitabnya, bikin lagi. Udah jelas dari kitabnya dulu, katanya bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i ini dari Al-Um Arisalah, nggak pernah diaji lagi. Bagaimana pandangan Imam Rafi'i, Imam Nawawi saat itu? Apa namanya? Yang menjadikan pentarjih daripada Imam Syafi'i adalah bagaimana memahami adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, Tuhfatul Muhtaj, Ibnu Hajar Asqalani. Kemudian bagaimana terus dari situ? Jadi Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Takrib sampai Al-Bajuri, dan bagaimana perseteruan antara Imam Bajuri dengan Imam Jainuddin Al-Malibari. Coba kalian kalau mempelajari semua tadi. Nah, inilah akibat tadi semua belajarnya nanggung. Karena awalnya dari sananya adalah bidayahnya tidak benar, maka kesininya dibelokkan perseteruan antara para ulama-ulama Syafi'iyah yang akhirnya sebenarnya sekarang ini kalau Abah analisa orang-orang yang mengaku bermazhab Syafi'i udah jauh dari Imam Syafi'i sekalipun. Ya. Banyak hal coba kalian pelajari. Saya benar mempelajarinya. Bukan hanya sebatas ngaji, buka ngaji. Saya ingat dulu waktu mondok. Buka tutup. Ngaji, buka tutup. Terus ayo macam resep kapan masak. Ya, kapan kita mau berbuat? Tadi semua. Yang diajarkan resep dan resep tadi semua. Olah sama kelola, gila, maaf dari semua. Ini kalau nggak gini ini obat ini. Karena sekarang udah fakta. Nggak bisa lagi kalau dulu mungkin masih husnul dan ulama udah. Jangan banyak ajarkan dulu lima ma'rifat lah. Biar dunianya berkembang dulu hidup. Hari ini udah korban semuanya. Udah bukan level dari kelas bawah. Udah kiainya udah korban semua. Bahkan Menteri Agama juga udah korban semua. Ya, nah, inilah. Ya, pahami. Pendetanya sama tadi semua. Pendeta Budanya juga sama. Artinya bukan hanya Islam saja. Tapi kita kita nggak usah ngomongin negara agama orang lain. Tapi ada yang sering kita bicarakan adalah orang yang sudah jauh dari Tuhannya. Padahal kalian yang beragama Buddha juga kalau kalian ngerti adalah bagaimana Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu di Candi Borobudur itu sama Islam, iman, ihsan. Di penghujungnya adalah Arupadatu adalah merupakan dunia tanpa bentuk. Artinya apa? Tanah dunia Arupadatu itu. Tadi. Makanya kenapa di penghujungnya itu adalah Buddha adalah. Nah, kalian benci lagi pada patung Buddha. Tiap hari nyembah Ka'bah batu. Apa bedanya kamu nyembah batu Ka'bah itu? Kamu itikadkan Allah di situ. Coba tadi semua. Orang-orang Islam dari semua. Malah lagi benci pada Kristen. Kristen itu mentuhankan Yesus. Kamu mentuhankan Muhammad. Mana ada Muhammad itu manusia. La haula wala quwata illa billah. Tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali diizinkan oleh Allah memberikan syafaat. Allahnya hilang. Gagallah kamu memandangnya. Dari semua. Ya. Nggak sadar juga orang Islam menganggap bahwa syafaat itu kan sama. Kalau orang Kristen menyebutnya apa? Juru selamat. Nah kalian Muhammad sebagai juru selamat. Apa bedanya? Nah dua-duanya udah korban Zionis. Nah inilah yang tidak dipahami. Tapi karena semuanya. Ingat. 3 agama inilah awal. Dari agama Ibrahim. Yahudi, Nasrani, Islam. Tapi sebenarnya kalian harus kembalilah kepada agama kakek moyang mereka. Siapa? Ibrahim. Karena Ibrahim mengajarkan tauhid. Ya, sahabat. Dan 3 ini sudah dipolitisasi di semua. Ya.
pahami ini semua. Jadi inilah tentang man arafa nafsahu faqad. Jadi melihat gerak tubuhmu datang dari hatimu. Cara meleburkannya. Aku tidak akan bisa bergerak. Tadi semua kan tadi. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la mawjudun bihaqil Allah. Kembalikan dulu. Maka bismillahi nuri, nuru, nurullah. Suka ya mas? Nuri, nuru, nurullah, nuru rabbi, bihaqi nur Muhammad. Pandanglah semuanya sebagai nur, maka kau melihat Allah. Artinya kau sudah mempanakan. Dan ini harus dilatih itikad ini. Tiap hari. Anggapan bahwa, nah mulailah latih dengan apa? Dengan keluargamu, lingkunganmu. Yang tadinya dia orang yang misalnya istrimu adalah bawel. Nah sekarang kamu senyum. Kemudian kamu lihat, terima kasih ya Allah. Kau perlihatkan adalah jalal dan kohar pada istriku. Harismu. Serenteng istrinya. Atau suaminya datang dengan marah-marah. Nampak beja. Istri senyum. Terima kasih ya Allah. Hari ini sedang kau pertontonkan jalal dan koharmu. Tiba-tiba siang suamimu bawa martabak datang ke rumah. Terima kasih ya Allah. Kau pertontonkan engkau adalah dengan jamal dan kamal. Tuh tadi semua. Pak tadi kalau abah enak. Kalau ada orang yang menjelekan abah, maka ada yang memuji abah. Abah suka katakan ya Allah ada hambamu yang sedang memuji engkau lewat aku. Gitu kan tadi. Ada hambamu yang memuji engkau lewat aku. Tapi pada saat dia menghina abah, tidak pernah dilaporkan. Ya Allah, ya semoga orang yang tadi adalah diberikan faham, didoakan. Begitu pada saat kita dijelekan, pada saat kita dipuji, kembalikan. Karena puji itu milik Allah semuanya. Tidak ada puji hadis adalah hadis itu. Puji kodim alal kodim, puji kodim alal hadis, puji hadis alal kodim, puji hadis alal hadis. Semuanya itu puji kodim alal kodim. Hanya tinggal kamu mau menampungnya atau merampoknya. Mau menyerahkannya atau merampoknya. Puji hadis adalah hadis itulah puji dia kepada dia lewat kamu. Tapi kamu malah menahannya. Nah itulah. Maka pada saat kamu ada dipuji, ya itu latihannya tiap hari. Tiada gerak diriku kecuali dari hatiku. Tiada gerak hatiku kecuali dari ruhku. Tiada gerak ruhku kecuali dari nur. Dan tiada gerak nur kecuali gerak Allah. Berarti apapun yang kulakukan. Nah nanti ke depannya walaupun kamu maksiat sekalipun. Kamu tidak akan bersandar pada amal. Min alamatil intimadi alal amal itu bukan nyandar pada amal baik saja. Karena banyak juga orang pada saat tadi. Min alamatil intimadi alal amal. Nuksonul roja inda wujudi jalan. Tadi. Begitu. Kamu bersandar pada amal. Kamu tidak berbuat amal. Kamu merasa sedih. Kamu merasa kecewa. Berbuat maksiat. Kamu putus asa. Inilah banyak manusia bunuh diri. Putus asa. Karena tadi. Karena keburukan itu dianggap sebagai bukan perbuatan Allah. Nah inilah kebohongan. Ya. Adalah kebohongan. Tadi semua. Ya. Kemaksiatan itu. Ini sudah tahu biasa pagi itu lagi live, heran kadang ibu-ibu. Ya. 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 Nah inilah ya sahabat. Udahlah kalau udah ada gerombolan si berat rame. Terima kasih ya semua. Baik-baik saja. Semuanya adalah sehat-sehat semua, berkah semua. Di mana-mana adalah selalu ada kebahagiaan, ada keberkahan, kesehatan semua. Abah mendoakan semuanya. Dan buat teman-teman yang dekat biasa, malam ini adalah malam kita khotaman pengajian seperti biasa ya. Terima kasih. Mohon maaf atas wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.